Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Saudara muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz, Bapak Kepala Desa, Desa Perangkat yang kami hormati, keluarga besar guru kami, keluarga besarnya almarhum Kiai Wahyu Asari yang kami sangat takzimi, para pengurus Samaan Gembongan Tambun Kulon yang kami banggakan, para seluruh yang hadir dan hadirat yang kami muliakan. Patutlah kiranya dalam kesempatan yang insya Allah penuh dengan barokah ini, apabila kita sama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dan berkah sekalian, sehingga malam hari ini kita dapat berwajah dalam satu majelis dalam rangka sarwaan berselawat. Dan hal para pendahulu kita, salawat salam semoga tetap melimpahkan kehadiran dengan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mendharma baktikan seluruh hidupnya untuk benar-benar, sehingga kita sekalian dapat menikmati iman dan Islam seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin muslimat yang kami muliakan, kami dimintai untuk beri pesan dan kesan. Kami mengikuti sarwaan ini di awal tahun 80-an. Jadi kalau tadi berdirinya tahun 78, saya masuk di Gembongan ini tahun 80. Dan pada waktu itu pembinanya adalah yang pertama Kiai Wahyu Asari, Kiai Mu'arif, dan Bapak Kiai Muhammad. Mungkin masih ingat Pak Kiai Muhammad, Pak Kiai Mu'arif, dan Kiai Wahyu Asari. Ketika beliau ini dengan gigihnya, dengan sabarnya mengajak kita semuanya. Keadaan yang dulu dengan sekarang ini berbalik, Pak Tidi. Kalau dulu kami mengadakan sarwaan itu di halaman rumah dengan tikar yang tidak ada karuan itu. Lampunya lampu stroke, kadang mati di tengah acara sudah pakai lampu tempel itu zaman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berbalik, sekarang keadaannya lain dengan dulu, keadaan sekarang sudah alhamdulillah kita sejahtera. Itu zaman dulu. Kemudian saya ingat betul perjuangan beliau, para pendahulu kita, para pengurus pada waktu itu. Bapak almarhum Kiai Arif itu setiap pertemuan, setiap acara itu selalu menasihati kami, selalu beri dorongan dengan memitir makalah dari para sahabat. Demikian bunyinya, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Itu berkali-kali sampai saya orang awam yang bodoh ini apa? Karena sabarnya Pak Yai, para pendahulu kita itu mengajak jamaah itu supaya mau benar-benar bergabung dan istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. La islama, belum sempurna Islam seseorang itu illa bijamaatin, sebelum mereka itu bermasyarakat, berorganisasi, bersatu, ada berkumpul, sehingga dinamakan perkumpulan seperti hal adanya sarwaan, seperti kita sholat
seperti kita ber-RT, ber-RW, ada pemimpinnya, kepala desa dan sebagainya. Itu sampai demikian beliau menyampaikan. Kemudian wala jama'ata ila bi imaratin, belum ada jamaah atau persatuan kalau tidak ada kepemimpinannya. Itu sehingga dalam sarawan itu ada pemimpinnya seperti orang sholat berjamaah pasti ada imam, ada makmum. Kalau imamnya bertakbiratul ihram, makmumnya mengikuti bertakbiratul ihram. Kalau imamnya rukuk, makmumnya ikut rukuk dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Marhum Kiai Ma'arif. Kemudian beliau memesankan yang terpenting dalam kegiatan jamaah seperti Rotitul Hada, seperti apa ini namanya sarwaan ini, kekompakan, sehingga dia selalu mikir makhluk seperti itu. Kemudian wala imaratan ila bituatin, belum dikatakan kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan daripada anggotanya. Oleh sebab itu saya mohon pada anggota, terutama adik-adik kami yang kecil, anak-anak kami ini. Namun untuk kali ini kami mewakili panitia Kepala Desa, mohon maaf karena suasana COVID ini terpaksa diadakan pertemuan ini demi kemajuan masyarakat Tulungagung. Terima kasih. Hadirin sekalian, itu sekilas yang kami sampaikan dalam perjuangan para pendahulu kami. Kemudian yang kedua, Kiai Wahyu As'ari. Beliau seorang figur, seorang tokoh yang selalu tersembunyi. Beliau itu seorang tokoh yang tidak mau berbicara di depan umum seperti ini. Corongnya pada waktu itu saya masih muda sekali, diberi tugas Pak As'ari minta tolong sampaikan kepada jamaah. Pak As'ari, saya punya ide seperti ini, sampaikan pada jamaah. Jadi beliau tidak pernah tampil di depan. Dia tuh selalu tawadhu, selalu merendahkan diri, tidak mau tampil. Sehingga corong-corongnya itu saya dicerai untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk dilaksanakan oleh jamaah. Itu beliau. Kemudian saya ingat dalam acara tahunan Rotitul Sarwaan ini selalu mengadakan kegiatan peringatan akhir tahun seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tapi di akhir tahun dalam penutupan dilakukannya. Biasanya Isra Mi'raj itu menjelang bulan puasa. Itu diadakan rapat di musala ini. Di musala ini diadakan rapat merinci berapa biayanya, berapa kebutuhannya, siapa membayarnya dan sebagainya. Kemudian dalam rapat itu diputuskan ingin undang kiai dari Blitar. Pada waktu itu namanya kiai Bapak Haji Muhammad Yasin, Kiai Haji Muhammad Yasin dari Blitar. Beliau itu terkenal mulai sejak tahun 60-an. Posnya di Jember, kalau menghubungi beliau itu di Jember. Kemudian berikutnya rapat mengenai pendanaan. Sudah terkumpul biaya berapa, kekurangannya berapa, itu begitu, selalu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya panitia menyampaikan bahwa dananya sudah sekian, kurang sekian. Terus sumber dananya itu harus digali dari mana? Almarhum Kiai Wahyu As'ari teruskan saja, nanti akan nemu rezeki sendiri katanya. Setelah itu, setelah kurang biaya, paginya datang ke rumah saya, Pak As'ari, sampean sekarang pergi ke Blitar. Loh, kenapa pergi ke Blitar? Karena tahun yang lalu kita mengundang Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin itu tidak hadir di Gembongan. Sebaiknya panjenengan pergi saja ke Blitar. Disamoni saya dengan bank pribadinya. Saya pergi ke Blitar. Ke Blitar pada waktu itu naik bis saya, Pak. Dari
terminal itu saya tanya Kademangan, alamatnya di Kademangan. Terus saya naik taksi ke Kademangan, akhirnya bisa berjumpa dan Pak Kiai menyambuti. Itulah perjuangan Kiai Wahyu dengan biaya sendiri. Juga di akhir acara, setelah acara pengajian selesai, menyampaikan kekurangan biaya itu, beliau cukup dengan bicara sudah cukup biayanya. Jadi beliau yang menutupi. Itulah kesan-kesan yang sangat kami perhatikan dari beliau, perjuangannya seperti itu dengan keikhlasan, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan lagi beliau itu tidak segan-segan silaturahmi ke rumah kami. Baik teman-teman yang tidak mampu, yang mampu semua dihadiri, diajak bicara tentang pekerjaannya, tentang ibadahnya dan sebagainya. Oleh sebab itu kami memohon kepada pengurus yang baru, terutama para pembina keluarga besar almarhum, mari kita contoh perjuangan beliau yang begitu tulus dan ikhlas. Kami tadi sebelum kesini ngaji di pondok itu, kebetulan Pak Kiai itu cerita begini, ada seorang bernama Nu'man Kutyat, akhirnya terkenal dengan nama beliau itu bernama belakangnya yaitu Imam Hanafi, bernama Abu Hanifah. Kemudian beliau termasyhur dengan nama Imam Hanafi. Pada suatu ketika Imam Hanafi itu berjalan di jalan, ketemu dengan anak kecil yang memakai terompah dari kayu, pakai gamparan candur, pakai gamparan. Kemudian si anak titi ditegur, nah hati-hati pakai terompah kayu itu nanti kamu tergelincir. Si anak itu menoleh, terima kasih Tuan, bolehkah saya tahu dengan nama Tuan? Beliau menjawab, namaku Nu'man. Andakah yang berkenal Al-Imam Al-A'zam, artinya Al-Imam Al-A'zam itu imam besar, itu masyarakat yang beri gelar itu kepada saya. Kemudian si anak itu memperingati pada Imam Hanafi, hati-hati Tuan dengan gelar Anda. Kalau saya pakai kerompah kayu ini bergelikir paling jatuh di dunia. Tapi kalau Tuan dengan ilmu Tuan, dengan kealiman Tuan tergelikir, maka Tuan akan masuk neraka selama-lamanya. Itu ceritanya. Apa yang dimaksud dalam cerita itu? Saya mohon kepada kita sekalian, nanti atau sekarang pun kalau sudah ada yang ilmunya tinggi, rendahkanlah walaupun ilmu tinggi. Yang punya jabatan seperti Bapak Kepala Desa, Bapak Bisa, rendahkanlah bahwa kita kalau sudah pensiun tidak ada apa-apa, kita menjadi rakyat biasa. Yang kaya, darmakanlah kekayaan Anda untuk kepentingan umat dan terus sebagainya. Itulah yang dimaksud kesan-kesan yang perlu kami sampaikan pada malam ini. Kiranya begitu, kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.